Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Di episode kali ini, Madam akan mengangkat kisah tragis dan sedih dari Vietnam. Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara, berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, Laos, dan Kamboja, dengan ibu kota Hanoi. Dengan populasi sekitar 95 juta jiwa, Vietnam merupakan negara terpadat ke-13 di dunia. TKP kejadian di Binh Phuoc, provinsi yang letaknya di sebelah tenggara Vietnam. Dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta, Binh Phuoc merupakan provinsi dengan perkembangan ekonomi yang baik karena lokasinya dekat dengan Ho Chi Minh City, kota terbesar di Vietnam. Binh Phuoc memiliki pemandangan alam yang indah dan tata kota yang bagus. Sektor bisnisnya yang berkembang pesat adalah wood processing atau perusahaan pengelolaan kayu. Suatu pagi pada tanggal 7 Juli 2015 di Chon Tan District di wilayah Binh Phuoc, beberapa karyawan yang hendak bekerja di perusahaan pengolahan kayu milik Lee Van My heran melihat rumah bos mereka yang berbentuk villa, pintu gerbangnya terbuka. Ini hal yang tidak biasa. Ketika menengok ke dalam, mereka dikejutkan oleh sesosok mayat laki-laki terbujur kaku bersimbah darah. Dia adalah Du Minh Vi, 14 tahun, keponakan Lee Van My. Mereka segera melapor ke polisi. Begitu polisi datang, mereka langsung masuk ke villa yang pintunya terbuka dan terlihat ada tetesan darah di lantai. Polisi masuk ke kamar utama yang terbuka. Betapa terkejutnya. Mereka melihat Lee Van My 48 tahun di kamar dan istrinya Thi An Nga 42 tahun di luar kamar tergeletak tak bernyawa. Di kamar sampingnya terlihat anak laki-laki mereka Lee Quoc An yang berusia 15 tahun juga tewas bersimbah darah di kamar tidurnya. Mereka kemudian naik ke lantai atas dan melihat pemandangan yang tak kalah mengerikan. 2 orang wanita juga tergeletak tidak bernyawa. Mereka adalah Lee Thi An Lin 22 tahun, anak pertama keluarga Lee Van My, dan Du Ngoc To Nu 18 tahun, keponakannya. Keenam korban memiliki luka yang sama, luka di leher akibat sajam yang merenggut nyawa mereka, lalu tangan dan kaki diikat serta mulut ditutup lakban. Dalam keadaan syok melihat banyaknya korban, tiba-tiba polisi dikejutkan oleh suara tangis bayi dari sebelah kamar Lin. Ternyata seorang bayi berusia 1,5 tahun itu dibiarkan hidup, dan dia anak bungsu keluarga Lee Van My, satu-satunya yang selamat. Total jumlah korban 6 orang, 4 orang dari keluarga Lee Van My dan 2 orang keponakannya. Polisi pun memulai investigasi siapa pelakunya dan apa yang menjadi motif pelaku sehingga begitu kejam perbuatannya. Ini bukan kasus biasa, tapi merupakan balas dendam. Polisi pun mulai mengumpulkan barang bukti. Pintu gerbang kemungkinan besar dibuka oleh Du Minh Vi, keponakan Lee Van My, karena mayatnya berada di halaman. Nampaknya setelah membuka pintu, ketika pelaku masuk dia dihabisi sehingga pelaku yang datang pastinya orang yang dikenal. Namun anehnya CCTV dan alarm dimatikan sebelum pelaku datang, sehingga wajah pelaku tidak bisa diketahui. Siapa yang mematikan CCTV dan sistem alarm pastinya anggota keluarga atau saudara yang dipercaya. Tragedi yang menimpa keluarga Lee Van My sontak membuat syok masyarakat Vietnam. 6 nyawa melayang sekaligus, dan mereka ingin polisi segera menangkap pelakunya. Polisi pun bekerja keras agar kasus tersebut selesai. Esoknya, sebelum acara pemakaman, pelayat berdatangan. Mereka yang duduk di halaman adalah saudara, kerabat dekat, karyawan, dan beberapa polisi, sedangkan masyarakat umum berada di luar villa. Banyak sekali masyarakat yang datang melayat. Saat-saat penting itu digunakan oleh polisi untuk mencari tahu orang yang dicurigai sebagai pelaku. Maka polisi yang sebagian berpakaian preman secara diam-diam mengamati sikap dan perilaku para pelayat. Ada seorang polisi yang melihat seorang pelayat nampak gelisah. Raut wajahnya tidak sedih, tapi pembawaannya sangat tidak tenang, nervous dan grogi. Maka diam-diam polisi tersebut mengambil foto orang itu dengan HP-nya.
Setelah pemakaman selesai, sambil menunjukkan foto, polisi menanyakan kepada kakak Lee Van Mi, siapakah laki-laki itu. Kakak korban memberi informasi bahwa dia adalah Hai Dong, bekas pacar Lin, anak pertama Lee Van Mi. Mereka cukup lama berpacaran, namun kedua orang tua Lin tidak menyetujui karena kesenjangan sosial yang cukup jauh dan perilaku Dong yang kurang baik. Nampaknya Dong tidak terima dengan keputusan itu. Disinilah polisi merasa menemukan petunjuk penting yang mengarah kepada tersangka. Maka polisi meminta nomor HP Dong dan segera mencari informasi tentang dirinya. Dari akun FB-nya, Dong memposting foto-foto dia dengan Lin, kekasihnya, dan juga kedekatannya dengan keluarga Lin. Ada juga foto Dong berlibur bersama dengan keluarga Lin. Dari FB-nya juga diketahui dia punya sahabat yang bernama Fu Fantin. Ada foto-foto yang menunjukkan sepertinya mereka gemar berjudi. Terlihat juga foto-foto Dong di Villa Lin yang merupakan TKP, dan tampaknya dia sering bermalam di TKP. Ini menguatkan dugaan polisi bahwa Dong adalah pelakunya, karena dia pasti sangat mengenal keadaan villa tersebut. Tim cyber juga menemukan bukti bahwa signal HP yang bersangkutan berada di TKP saat terjadinya insiden tersebut. Dia juga menghubungi Nu dan Du Minvi. Maka polisi menetapkan bahwa dialah tersangkanya. Rencana penangkapan Dong pun dimulai. Dong ditangkap di Bin Pok di rumah temannya. Ketika ditangkap, dia mengakui bahwa dia menjalankan aksinya bersama sahabatnya Fu Fantin. Dong pun diminta menunjukkan alamat Fantin, lalu polisi segera meluncur dan berhasil menangkap Fantin di sebuah rumah kontrakan yang lokasinya di antara distrik Hoc Mon dan Ho Chi Minh City. Terakhir, polisi menangkap Din Tae di Bin Pok. Dia adalah orang yang menyediakan sajam kepada Dong untuk melakukan aksinya. Dong mengaku kepada polisi bahwa pelaku tunggal yang menghabisi 6 korban adalah dirinya, sedangkan Tin sahabatnya hanya membantu. Motifnya adalah balas dendam karena sakit hati akibat diputus cinta dan juga merampok karena sahabatnya itu sedang membutuhkan uang. Berita penangkapan Hai Dong dan Fantin segera diumumkan ke publik dalam jumpa pers pada tanggal 11 Juli 2015. Masyarakat lega mendengarnya. Sebagai wujud penghargaan kepada polisi karena cepatnya kasus ini terungkap, interview terbuka antara polisi dan para tersangka digelar esok harinya. Masyarakat turut datang berduyun-duyun menyaksikan peristiwa yang sangat menghebohkan seluruh masyarakat di Vietnam. 3 orang terdakwa satu persatu bicara di podium. Mereka adalah Hai Dong, pelaku utama, Fantin yang membantu, dan Din Tae yang menyediakan sajam. Para pejabat kepolisian duduk sambil menanyakan motif dan kronologi insiden tersebut. Dengan penuh keharuan dan penyesalan, para pelaku menjawab semua pertanyaan yang diberikan polisi kepada mereka. Bagaimana peristiwa yang tragis dan tidak berperi kemanusiaan ini bisa terjadi? Berawal dari pertemuan antara Dong dan Lin yang seperti dalam kisah film. Saat itu Lin sedang berbelanja di mall. Ketika keluar dan menunggu sopir, tiba-tiba dia ditodong oleh begal yang memaksa menyerahkan barang belanjaan dan dompetnya. Spontan Lin menjerit. Beruntunglah pada saat itu Dong sedang ada di sana. Maka dilawanlah perampok itu dan berhasil dikalahkan oleh Dong. Walaupun perampok sempat melukai tangan Lin. Kemudian Dong mengantar Lin pulang. Sejak itu mereka semakin dekat dan menjadi sepasang kekasih. Namun agaknya ada perbedaan status sosial yang tajam. Lin anak seorang konglomerat, sedangkan Dong anak seorang keluarga yang pas-pasan. Jauh di dalam hati, ayah Lin tidak menyetujui dan berpikir paling cinta monyet yang tidak lama akan berakhir. Namun ternyata hubungan mereka semakin lama semakin erat, seakan tidak bisa dipisahkan. Setelah 4 tahun menjalin hubungan cinta, saat itu usia Lin 22 tahun dan Dong 24 tahun, Lee Van Mi melihat hubungan mereka ternyata serius, maka harus dipisahkan. Lee Van Mi meminta Lin memutuskan hubungan dengan Dong. Walaupun sangat berat, Lin tidak mampu menolak kemauan ayahnya. Tak terima dengan keputusan ayah Lin,
Pada suatu hari, Dong menemui mereka dengan menunggu di pintu gerbang sekitar jam 9 pagi. Karena dia tidak mungkin masuk ke villa tersebut mengingat dilengkapi alarm dan CCTV. Ketika Lee Van Mi dan istrinya keluar, Dong yang sudah menunggu di pintu gerbang menanyakan mengapa dia melarang Lin menjalin cinta dengannya. Bukan penjelasan yang diterima, tapi caci maki dari ayah Lin yang membuatnya sakit hati dan akhirnya melahirkan dendam. Apalagi terdengar kabar bahwa Lin sudah punya pacar baru, pilihan orang tuanya yang dianggap sederajat. Maka rencana menghabisi keluarga Lin pun dibuat untuk membalas sakit hatinya. Dua orang sahabatnya membantu, satu menyediakan sajam, yang satu Van Tin ikut ke lokasi. Suatu hari menjelang tengah malam dengan mengendarai sepeda motor, Dong dan Tin berangkat ke lokasi. Namun ketika sampai lokasi tidak bisa masuk. Pintu gerbang villa diberi sistem pengamanan yang sangat modern. Akhirnya mereka kembali tanpa membawa hasil. Dong mulai memutar otak, bagaimana caranya bisa masuk ke villa tersebut. Dia ingat keponakan Lin, Du Min Vi, yang bisa dimanfaatkan. Lalu dia mengajak Du Min Vi bertemu. Dong menawari kerjasama, yaitu dia punya rencana merampok Lee Van Mi pamannya. Nanti dia akan membagi hasilnya jika Du Min Vi mau membukakan pintu gerbang. Karena dia anak yang kecanduan main game dan butuh uang, dia bersedia menerima tawaran tersebut. Namun Vi berubah pikiran dan menyerahkan kepada kakak perempuannya Nu. Nu bersedia dan menetapkan tanggal di mana pamannya mengambil uang cash banyak untuk menggaji para karyawannya. Begitu CCTV dan alarm dimatikan, Nu akan mengabari. Akhirnya disepakati, Dong dan Tin akan melakukan aksinya pada hari Selasa tanggal 7 April 2015. Nu dan Du Min Vi pun standby di rumah pamannya dengan menginap di sana. Pada waktu yang sudah ditentukan, Dong dan Tin meluncur ke lokasi menggunakan sepeda motor. Sajam diselipkan di pinggangnya. CCTV dan sistem alarm pun sudah dimatikan oleh Nu. Setelah sampai, mereka mengabari. Du Min Vi pun menyelinap turun membuka pintu gerbang. Begitu pintu dibuka, mereka masuk. Tak disangka, Dong tiba-tiba mengarahkan sajam ke leher Du Min Vi. Maka robohlah dia. Tin terkejut kenapa dia berbuat begitu. Alasannya karena dia mengajak kakaknya, Nu. Dong tidak suka. Kemudian mereka mulai masuk ke rumah. Pertama dia mendatangi kamar Lee Van Mi dan istrinya. Lee Van Mi yang sedang terlelap tidur dikejutkan oleh teriakan Dong sambil mengancam dengan sajamnya. Sementara Tin segera mengikat tangan dan kaki Lee Van Mi dan menutup mulutnya dengan lakban. Lalu Dong memaksa istrinya keluar kamar. Di lantai depan kamar, Lee Tian Nga dihabisi. Setelah itu dia kembali ke Lee Van Mi yang ketakutan. Dong mengatakan kemarahan dan kekecewaan kepadanya karena memaksa Lin memutuskan hubungan dengan Dong. Setelah itu Lee Van Mi dihabisi. Kemudian mereka ke kamar adik laki-laki Lin, Lee Kuk An, lalu menghabisinya. Sejurus kemudian mereka naik ke lantai 2 dan langsung mendatangi kamar Lin yang sedang tertidur pulas. Sepupunya Nu ada di sebelahnya. Dong langsung menghabisi Nu dengan sajam. Sementara Tin mengikat kaki dan tangan Lin, lalu menutup mulutnya dengan lakban. Setelah itu Dong meminta Lin untuk duduk. Kemudian Lin diminta mendengarkan. Dong menceritakan rasa sakit hatinya diputus begitu saja. Betapa hampa hidupnya, tiap malam mendatangi kedai minuman keras dan menghabiskan minuman keras sampai mabok. Sementara Lin sambil mendengarkan gemetaran, melihat sepupunya yang ada di dekatnya meregang nyawa dan minta Dong untuk mengampuni kesalahannya. Namun tampaknya Dong sudah gelap mata. Lin akhirnya dihabisi. Setelah itu mereka mengambil uang dan HP milik para korban. Namun tiba-tiba terdengar suara tangis bayi di sebelah kamar Lin. Dong segera mendatangi
menenangkannya dan menidurkannya kembali. Sang bayi tampaknya sudah mengenal Dong, sehingga mudah untuk ditidurkan lagi. Mereka meninggalkan TKP sekitar pukul setengah 4 pagi. Total mereka membawa uang cash sebesar 4 juta dong Vietnam atau sekitar 2,5 juta rupiah. 5 smartphone, 1 tablet, dan 1 laptop. Melihat TKP yang sangat mengerikan, Dong dan Tin ketakutan sehingga mereka buru-buru pergi, tidak sempat mencari uang di lemari Lee Van Mi. Persidangan untuk Dong dan kawan-kawan digelar di bulan Desember. Baik Dong maupun Tin mendapat hukuman mati, sedangkan Din Tae yang menyediakan sajam dihukum 16 tahun. Dong menerima hukuman tersebut dan pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2016 dengan suntik mati. Kedua orang tua Dong sangat sedih karena harus merelakan anaknya menemui ajalnya dengan cara seperti itu. Tin dan Tae mengajukan banding, mereka keberatan dengan hukuman yang diberikan. Tin membela diri bahwa dia hanya membantu. Namun hakim menjawab, tanpa bantuanmu Dong tidak akan mampu melakukannya sendiri. Untuk itu kamu harus bertanggung jawab dan harus dilenyapkan dari masyarakat atas kejahatan yang kamu lakukan. Saat ini Tin menunggu gerasi presiden. Pengajuan keberatan yang diajukan Tae juga ditolak pengadilan. Hukumannya tetap 16 tahun. Harta, tahta, dan cinta kadangkala bisa menjerumuskan manusia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Sekian dulu guys, sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.